Hai semuanya, selamat datang lagi di Risandra Channel bersama gue Indra di sub konten gue Risandra Horor. Gue akan menceritakan 3 pengalaman horor gue selama gue hidup. Tanpa basa-basi, langsung aja ke cerita pertama. Cerita pertama ini gue kasih judul Langkah Kaki. Langkah Kaki ini terjadi di tahun 2004 guys. Tahun 2004 itu sekolah gue mengadakan study tour ke sebuah kota. Tepatnya di daerah Yogyakarta ya. Sampai di Yogyakarta, kita berangkat pagi, kalau nggak salah sampai sana tuh jam 8 malam. 8 malam kita langsung drop di hotel, dan hotelnya gue lupa sama sekali ya nama hotelnya. Walaupun gue inget juga gue nggak share namanya. Tapi yang jelas, yang gue inget itu dia ada gapura untuk masuknya, ada jalan untuk menuju hotel itu. Jalannya muat 2 mobil, dan kiri kanannya itu banyak kebun, pohon-pohon gitu, dan pohonnya juga padat-padat, jadi nggak pohon ini gitu, pokoknya lebat lah, kebun yang lebat. Nah akhirnya gue sampai di hotel jam 8, kita beres-beres, biasa packing di kamar hotel. Setelah beres semua, biasa kalau kita anak muda tuh kan, kita keluar lah, namanya tempat baru, rame-rame, entah nongkrong, entah kulineran, entah main gitaran, ya biasalah anak muda gitu kan, selayaknya masih umur-umur tanggung. Akhirnya pada keluar sebagian, ada yang sebagian masih di hotel, dan gue sekitaran jam 10, gue niat nyusul teman-teman gue, dan ada beberapa teman gue yang masih di hotel, gue ajakin, ada akhirnya 2 orang teman gue mau ikut. Akhirnya gue pergi dengan 3 orang, gue dan temen gue berdua keluar. Dan untuk keluar masuk hotel itu cuman di jalan yang gue bilang sebelah kiri kanannya itu ada kebun yang lebat. Dan gue pas keluar itu nggak ada apa-apa sama sekali, lancar, aman, nggak ada apa-apa lah pokoknya. Gue keluar, gue ketemu teman-teman gue yang udah keluar duluan, dan gue makan beberapa makanan gitu yang ada di sekitaran hotel itu di jalan. Gak terasa waktu udah menunjukkan jam 12, menuju setengah 1 lah. Akhirnya gue pengen balik duluan, gue pengen istirahat. Gue yakin temen gue nih yang tadi nih, yang berdua ini, bertiga sama gue. Ternyata yang mau cuma 1. Akhirnya gue balik cuman dengan temen gue berdua gue balik. Itu di Jogja itu tahun itu sepi banget guys, sepi banget, jam setengah 1 sepi banget. Jadi selama perjalanan itu ke arah hotel itu kayak nggak ada orang lagi nih, cuman gue doang sama temen gue. Nyampe di sekitaran hotel, udah nyampe di hotel nih. Nah, akhirnya sampailah gue di gapura. Sampai di gapura ini, biasanya kan ada satpam ya, itu ada pos sebenarnya sih. Cuman pos itu mungkin satpamnya entah nggak masuk atau gimana, atau gimana, gue nggak tahu. Itu nggak ada, gelap, lampunya dimatiin posnya. Gue masuk tanpa nggak ada nggak ada firasat apa-apa, jalan berdua. Oh ya, dari gapura ini sampai ke arah hotel itu jalannya juga lumayan nih, bisa 3 menit sampai 5 menit baru nyampe parkiran hotel. Nah akhirnya gue lewatin gapura, masuk beberapa langkah. Di pertengahan tuh gue dengar suara langkah kaki. Jadi karena gue ini ya penasaran, gue akhirnya nengok ke belakang. Gue lihat nggak ada apa-apa. Mungkin gue halu. Akhirnya gue jalan lagi. Beberapa langkah lagi temen gue nengok, terus natep gue dan bertanya, "Tra, lu denger nggak tadi? Kayak ada ini ya, kayak ada orang jalan ya? Kayaknya ada yang ngikutin kita." Nah dari situ gue tuh bingung. Kalau gue sendiri yang ngedenger, itu gue bisa bilang gue halu. Tapi ini enggak, temen gue juga denger.
Berarti itu real, karena ada dua orang dengan otak yang berbeda, kuping yang berbeda, ngedengar suara hal yang sama. Gue tatep-tatepan sama temen gue, langsung gue inisiatif teriak ke dia, cabut, langsung cabut lari ke arah hotel tanpa pikir panjang, masuk ke kamar, cuci kaki, cuci muka, langsung tidur. Nah akhirnya setelah pagi baru ketahuan tuh, itu hotel kayaknya lumayan angker juga karena banyak cerita-cerita yang aneh-aneh dari teman-teman gue, yang kamar di sini lah, ada yang di sini, cerita yang begini pokoknya begitulah. Gue lupa tuh, gue juga penasaran sama hotelnya apa sebenarnya. Lanjut ke cerita kedua. Untuk cerita kedua ini terjadi tahun 2009. Nah, tahun itu gue kerja di sebuah percetakan di daerah Jakarta Pusat, dan kalau gue denahkan ya, lokasinya itu di belakang itu ada kayak semacam danau buatan gitu, besar. Dan karena percetakan ya, pabrik gitu kan, jadi gedungnya juga kurang terawat juga. Nah, kalau kalian pernah kerja di percetakan, kalian pasti tahu kalau percetakan itu kerjanya 24 jam. Dan itu terbagi beberapa shift, antara shift pagi dan shift malam. Nah, kebetulan waktu itu gua shift malam. Shift malam pas biasa kita makan malam itu jam 12. Jadi ganti-gantian tuh. Ada yang keluar, nanti masuk, baru keluar lagi, ya pokoknya gitulah. Nah, waktu itu saat kejadian itu gue masuk shift malam dengan temen gue. Nah, di lantai 1 itu adalah untuk khusus produksi, di lantai 2 untuk bagian finishing. Nah, di bagian bawah ini, di lantai 1 itu ada 3 buah mesin. Jadi kalau nggak salah inget gue ya, pas malam itu di lantai 1 itu cuman ada 10 orang. Nah, itu tuh mesinnya juga nggak berdekatan ya, jadi ada yang di sini, ruangan ini dan ruangan itu, jadi kayak nggak tahu lah masing-masing gitu. Gue itu lagi berdua sama temen gue di salah satu mesin. Nah, di mesin gue itu ada satu jalur, dan itu satu jalurnya itu untuk keluar masuk orang, untuk masuk ke gedung ini. Dan di sebelahnya jalan itu ada tangga untuk naik ke lantai 2. Pas jam setengah 1 ya, jam setengah 1, temen gue ini, sebut saja namanya Mas Wandi, dia pengen nyari makan. Biasa kalau itu malam lapar pengen makan. Dia keluar, izin sama gue, Andra, aku mau beli makan dulu ya, mau nyari makanan. Oh iya mas, nggak apa-apa. Mau nyari makanan apa? Pecel lele. Oh ya udah, hati-hati mas. Ya, keluar temen gue itu, gue masih di mesin itu. Selang beberapa menit ya, 15 menit, 20 menit, itu ada yang lewat dari jalur keluar masuk. Dan gue nggak perhatikan banget ya, karena gue lagi sibuk kerja waktu itu. Ada orang masuk nih, kucuk. Terus langsung naik tangga ke lantai 2. Karena gue kepo, ini siapa? Gue tengok ke atas. Langsung gue tegur, karena yang gue lihat itu adalah Mas Wandi. Woi mas. Nah, yang gue bingung, ini orang, biasanya Mas Wandi tuh orangnya banyak omong ya. Orangnya rame lah istilahnya. Jadi kalau ditegur tuh, ya tegur balik, woi gitu. Cuman yang gue aneh waktu itu, ini Mas Wandinya cuman senyum dan ngangguk kayak gini. Kalau gue ingat tuh, sialan, merinding ya. Nah, gue terusin ya. Nah, pas itu dia langsung naik lagi. Selang beberapa detik ada orang lagi masuk. Mungkin karena dia sempat ngeliat gue negor ke atas gitu.
orangnya langsung dra. Gue nengok, sempet gue los beberapa detik. Loh mas, loh bukannya tadi udah masuk naik ke atas? Alah, apa kamu ini baru beli makanan nih, pecel lele baru dateng. Ah serius mas? Iya lah, ini tadi lewat ke atas kok. Alah ngigo kamu, yaudah aku makan dulu ya. Karena gue penasaran, gue langsung lari ke lantai 2 lewatin tangga. Tahu apa yang gue lihat? Nothing, gak ada siapa-siapa. Dan biasanya di lantai 2 itu ada orang finishing, dan hari itu gak ada yang masuk untuk lembur masuk malam. Dari situ gue yakin itu bukan orang yang tadi gue lihat. Lanjut cerita gue yang terakhir. Cerita terakhir ini terjadi di rumah ibu gue di daerah Jakarta Selatan. Gue jelasin dulu denahnya. Jadi rumah gue itu tahun ini terjadi ya, tahun 2007. Tahun 2007 itu masih banyak kebun-kebun yang banyak sekitaran Jakarta Selatan dekat rumah ibu gue nih. Nah, di belakang rumah ibu gue persis itu ada sebuah kuburan. Kuburan itu juga nggak terlalu gede, tapi itu kuburan. Nah, itu di sebelah rumah gue nanti juga ada cerita terakhir gue, spin off lah istilahnya. Ini ada rumah pale gue, jadi rumah pale gue dan gue itu sebelah-sebelahan. Di antara rumah pale gue dan rumah ibu gue itu ada sebuah ruangan yang ada sumurnya. Sumurnya itu benar-benar sumur kayak di kampung, jadi nimba pakai karet ban gitu. Nah itu. Nah, waktu itu tahun 2007 gue udah lulus sekolah dan gue langsung kerja. Kerjanya pun sama dengan cerita tadi yang kedua, gue kerja di percetakan yang sama. Waktu itu gue masuk shift pagi, gue pulang tuh jam 8 malam, perjalanan 1 jam, jadi perkiraan waktu itu gue pulang jam 9, nyampe rumah jam 9. Sampai di sekitar rumah ibu gua itu lagi mati lampu mati lampunya itu lumayan luas areanya, jadi udah gelap. Dan sialnya lagi itu lagi hujannya juga hujan udah mulai mau deras gitu kan, jadi nambah suasana yang agak creepy gitu. Sampai rumah biasa gua langsung ke dalam lihat meja makan. Biasa kalau gua pulang, hal yang pertama gue cari meja makan dulu. Oh, ada makanan, alhamdulillah. Gue nyampe kamar, gue benang-benang, gue buka jaket, gue buka celana, gue buka tas. Oke, langsung ke kamar mandi. Biasanya kan habis itu kamar mandi untuk cuci kaki atau cuci tangan, cuci muka. Baru makan. Nah, pas gue nyampe kamar mandi itu, pintu kamar mandi ketutup. Biasanya kebuka. Nah, kalau ketutup itu, gue pikir ada orang, tapi nggak mungkin karena di pintu kamar mandi kan biasanya ada bolongan, terus ada sekat-sekatnya gitu kan. Itu gelap, nggak ada sinar dari lilin, nggak ada sinar dari entah senter atau apa gitu. Gue bisa pastikan ini kayaknya nggak ada orang, karena siapa juga yang mau di kamar mandi gelap-gelapan begini. Langsung gue buka dong, gue buka, cekrek. Ternyata gue langsung melihat ada sesosok siluet. Itu karena gelap banget ya, gue nggak bisa sampai detail banget melihat bentuknya gitu, tapi itu siluet jelas. Nah, siluet itu kayak manusia, seukuran manusia. Gue langsung shock. Gue buka, dan beberapa saat kemudian sosok itu nengok ke gue. Palanya tuh ini nengok, matanya merah guys, nyala. Gak mungkin kalau manusia nih apa gitu kan. Langsung logika gue gak bisa jalan waktu itu. Nah, cerita pertama gue masih bisa logikakan ya, mungkin perasaan, mungkin ada kucing atau suara anjing gitu, suara langkahnya, bisa jadi. Cerita kedua masih bisa dilogikakan juga, mungkin
gue ngantuk dan gue bisa halu. Karena itu kan waktu itu tengah malam, gue capek kerja juga, bisa aja gue halu gitu kan. Tapi yang ketiga ini gue nggak bisa logikakan karena gue ngeliat wujudnya, dan wujudnya itu lumayan serem buat gue karena matanya merah nyala gitu, terang, dan gue nggak bisa bergerak, gue nggak bisa lari, itu nggak bisa teriak juga, dan itu mirip gejala kalau kita ketindihan. Dan itu pertama kali gue ngeliat makhluk gaib secara real. Dan oh iya, biasanya kan gue juga ini ya, logika dulu pertama untuk denial. Gue percaya dengan hal-hal gaib, tapi gue tetap pertama logika dulu untuk denial dulu. Mungkin ini, mungkin ini, tapi ini udah nggak bisa dibantah lagi. Ini fix makhluk gaib. Nah, gue tatap-tatapan sama makhluk itu mungkin selama 3 detikan lah. Gue tatap-tatapan, gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue cuma bisa kayak diem aja gitu. Lama-lama tuh bayangan kabur, ngilang. Baru setelah itu gue baru bisa pengen lari tapi nggak bisa. Akhirnya gue coba-coba jalan, dan gue nggak bisa teriak juga tuh. Gue pengen manggil ibu gue lagi di depan kan, pengen teriak, ibu. Gue coba terus, akhirnya keluar sedikit sampai ibu gue dengar, ibu. Ibu gue dateng, kenapa Ndra? Kamu kenapa? Gue keringet dingin gitu kan. Terus gue langsung ngomong, Bu, ada orang hitam di kamar mandi. Dicek sama ibu gue, nggak ada itu makhluknya. Akhirnya setelah itu, lucunya gue selama seminggu gue nggak berani ke kamar mandi sendirian pas gelap. Jadi harus, kalau gelap nih harus ditemenin sama orang tua gue. Itu selama seminggu tuh agak-agak malu-maluin sih sebenarnya, cuman gue masih shock aja karena kejadian itu. Nah, ini ada cerita berbeda dari Pak Le gue yang tadi gue ceritain. Di antara rumah gue dan rumah Pak Le gue, di tengah-tengah tuh ada sebuah ruangan yang ada sumurnya. Nah, Pak Le gue itu punya kebiasaan kalau habis sholat tahajud gitu, dia sering nyuci baju atau nyuci piring di jam 3:30-4 lah. Nah, pada suatu hari Pak Le gue lagi nyuci baju, karena mungkin biar paginya juga nggak buru-buru untuk kerja, atau mungkin bantu istrinya gitu juga mungkin, karena istrinya bule gue juga kerja posisinya. Pas lagi nyuci baju jam 3 katanya, itu dari dalam sumur tuh keluar asap tipis, tebal, lama-lama ngebentuk tuh kayak manusia, ukurannya manusia, ngebentuk, matanya merah. Nah, pas Pak Le gue cerita matanya merah, itu gue langsung keinget, apa iya nih makhluk yang sama atau berbeda, gue nggak tahu. Nah, yang Pak Le gue cerita ke gue itu badannya merah semua, itu merah darah gitu, merah darah semua dari ujung kaki ke ujung kepala, matanya merah juga. Nah, karena Pak Le gue emang orangnya pemberani gitu, dia diem aja sih pertama ngeliat itu. Nah, yang serem menurut gue itu, Pak Le gue ngomong, makhluk ini tuh nggak diem, jadi dia pas wujud gitu dia nari-nari guys. Bayangin ada makhluk penuh darah nari-nari depan lu. Waduh, gue nggak bisa bayangin tuh. Nah, karena Pak Le gue ini orang pemberani, akhirnya disiram sama dia, jember. Pas disiram itu langsung bius, langsung hilang. Oke, segitu aja cerita gue, pengalaman horor gue selama gue hidup. Dan
Yang tadi terakhir itu gue pertama kali ngeliat dan terakhir kali ngeliat. Setelah itu gue belum pernah lihat lagi yang secara real. Oke semuanya, jangan lupa klik share, like, dan komen video ini. Dan jangan lupa subscribe dan klik icon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Risana Channel. Terima kasih sudah menonton. Gue Indra dari Risana Channel. Pamit. Assalamualaikum.